Belakangan ini Mimin lagi seru banget liatin karya-karya Bang Alan Becker. Nah, pas Mimin lagi nonton video animasi yang ini, ada scene dimana si karakter animasi ini masuk ke sebuah alam. Alam apa itu namanya nggak tahu loh. Nah, dengan otak penasarannya Mimin cari tahu dong apa itu. Lebih tepatnya alam apa itu gitu. Kok bisa dia gambarin kayak gitu? Ya kayak aneh aja. Nah, Mimin cari aja dan ternyata dunia itu namanya adalah sebuah universe null. Wah, apa itu universe null? Mimin juga baru dengar. Halo semuanya, balik lagi di Edudia Channel. Yang masih belum tahu apa itu universe null, jangan lupa subscribe. Di video kali ini, kita bakalan ngebahas konsep yang luar biasa dan juga menarik dalam fisika kuantum, yaitu universe null dan fluktuasi kuantum. Apa yang terjadi jika kita berbicara tentang ketiadaan? Apakah benar-benar kosong atau justru dipenuhi energi tersembunyi? Mari kita mulai perjalanan ke dalam dunia yang gak terlihat ini. Jos. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan universe null? Dalam fisika kuantum, universe null tidak berarti kekosongan yang benar-benar kosong, melainkan ia adalah ruang vakum yang terus berfluktuasi dengan energi kuantum. Prinsip ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa energi dapat muncul dan menghilang dalam waktu yang sangat singkat, sehingga apa yang kita anggap sebagai ruang kosong sebenarnya penuh dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Prinsip ini mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui secara tepat dua sifat fisik dari suatu partikel secara bersamaan. Misalnya, kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum partikel dengan akurat pada saat yang sama. Jika kita mengetahui satu sifat dengan pasti, sifat lainnya menjadi sangat tidak pasti. Oke, contohnya gini lah. Bayangin kalian sedang memotret seekor burung terbang. Jadi, jika kalian mengambil foto dengan kecepatan rana tinggi atau menangkap posisi burung dengan jelas, kalian nggak akan tahu seberapa cepat burung itu terbang. Sebaliknya, jika foto burung terlihat buram atau menggambarkan gerakan cepatnya, kalian nggak bisa menentukan posisi pasti burung tersebut itu. Nah, dengan analogi tersebut, kalian udah bisa ngebayangin seberapa acaknya, seberapa randomnya, dan seberapa cepatnya partikel-partikel itu bergerak. Jadi dengan perumpamaan kalian memotret burung ini, diharapkan kalian paham gimana cara membayangkan universe null itu. Nah, selanjutnya, apa itu fluktuasi kuantum? Jadi, fluktuasi kuantum adalah perubahan acak sementara dalam energi di suatu titik dalam ruang. Hal ini memicu pembentukan partikel virtual, yaitu pasangan partikel-antipartikel yang muncul sebentar sebelum saling memusnahkan. Jadi si fluktuasi ini terkait erat dengan prinsip ketidakpastian, di mana kita nggak bisa mengetahui secara pasti posisi dan momentum partikel secara bersamaan. Jadi akibatnya meskipun kita berada dalam ruang hampa, energi nggak pernah benar-benar diam. Jadi energi itu sifatnya sangat cepat bergerak. Jadi apa peran partikel virtual? Meskipun mereka nggak bisa diobservasi langsung, efek mereka dapat diukur. Sebagai contoh, efek Casimir, di mana dua plat logam sangat dekat dapat menarik satu sama lain karena fluktuasi kuantum di antara mereka. Gaya yang muncul antara dua plat logam yang sangat dekat di ruang hampa. Ini terjadi karena fluktuasi kuantum menyebabkan adanya partikel virtual yang muncul di antara plat-plat tersebut, menciptakan gaya tarik yang bisa diukur. Analoginya gini. Bayangin, kalian nempatin nih dua buku sangat dekat satu sama lain di ruang yang sangat sunyi gitu. Terus tiba-tiba meskipun gak ada yang menyentuhnya, buku-buku tersebut mulai bergerak mendekati satu sama lain karena ada energi tidak terlihat di antara mereka. Partikel virtual juga membantu menjaga sifat-sifat seperti massa dan muatan dalam batas tertentu. Tanpa fluktuasi kuantum, sifat-sifat dasar ini bisa menjadi tak terhingga. Wow. Bukti keberadaan fluktuasi kuantum ditemukan dalam fenomena seperti pergeseran lem pada atom hidrogen. Jadi tingkat energi atom ini bergeser karena partikel virtual di sekitarnya. Ini juga menunjukkan bagaimana energi fluktuatif bisa mempengaruhi partikel subatomik. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu, jadi pergeseran lem adalah sebuah perubahan kecil dalam tingkat energi atom hidrogen yang disebabkan oleh interaksi atom dengan partikel virtual di ruang hampa.
Ini adalah salah satu bukti paling nyata tentang fluktuasi kuantum. Loh, jangan-jangan ketika kita berjabat tangan, kita nggak benar-benar memegang tangannya loh. Wah, menarik juga tuh buat dibahas. Apakah kita benar-benar menyentuh? Atau cuman emang kita bergesekan atom saja? Selain itu, observasi dari LIGO, detektor gelombang gravitasi, menunjukkan bahwa fluktuasi kuantum bahkan dapat mempengaruhi objek makroskopik, seperti cermin dalam eksperimen pengukuran cahaya. Ini adalah bukti langsung bahwa vakum kuantum tidak pernah sepenuhnya kosong. Fluktuasi kuantum juga memainkan peran penting dalam kosmologi, terutama dalam periode inflasi kosmik yang terjadi segera setelah Big Bang. Jadi pada saat itu, fluktuasi di medan inflaton memicu ekspansi cepat alam semesta dan menciptakan struktur yang kita amati sampai hari ini. Efek dari fluktuasi ini masih bisa diamati dalam radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik yang merupakan sisa-sisa radiasi dari Big Bang. Jadi bisa dikatakan bahwa struktur besar alam semesta kita saat ini sebagian dibentuk oleh fluktuasi yang terjadi pada skala kuantum. Oke. Kalian pasti pada pusing, kayak gini. Jika kita melihat lebih dalam, konsep universe null ini memunculkan pertanyaan filosofis yang besar. Bisakah sesuatu muncul dari ketiadaan? Fluktuasi kuantum menunjukkan bahwa bahkan dalam ruang vakum di mana tidak ada materi, selalu ada energi dan juga aktivitas. Ini menentang pandangan tradisional kita tentang ketiadaan. Jadi yang biasanya kita tahu ketiadaan itu adalah gak ada apa-apa gitu di dalamnya. Tapi di pandangan fisika kuantum, ketiadaan itu adalah kumpulan sebuah energi yang tak terbatas. Jika kekosongan itu sendiri tidak benar-benar kosong, apakah mungkin ada sesuatu yang muncul dari apa yang tampak sebagai ketiadaan? Jadi ini adalah salah satu misteri terbesar dalam fisika dan filosofi modern. Jadi dalam dunia kuantum, kekosongan adalah hal yang sangat dinamis. Konsep fluktuasi kuantum dan universe null menentang cara kita memahami realitas dan ketiadaan. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Jadi, konsep universe null yang berakar pada fluktuasi kuantum dalam fisika menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai ruang kosong sebenarnya nggak pernah benar-benar kosong. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menjelaskan bagaimana energi dapat muncul dan menghilang secara sementara di ruang hampa, menciptakan partikel-partikel virtual yang memainkan peran penting dalam fenomena fisik yang teramati. Seperti efek Casimir, ini juga memiliki implikasi yang mendalam pada kosmologi, khususnya dalam pembentukan alam semesta melalui inflasi kosmik, di mana fluktuasi kuantum menciptakan variasi energi yang membentuk galaksi dan struktur alam semesta lainnya. Jikalau kita sambungkan dengan konteks animasi Animation versus Physics oleh Kang Alan Becker ini, konsep universe null bisa dihubungkan dengan ide bagaimana karakter animasi masuk ke dunia di mana hukum fisika nggak berlaku atau berubah. Animasi tersebut, terutama di adegan di dalam lubang hitam, mencerminkan kondisi yang mirip dengan fluktuasi kuantum, di mana hukum fisika konvensional terdistorsi atau bahkan nggak relevan, seolah-olah karakter berada di ruang kosong yang terus berfluktuasi tanpa batasan ilmu fisika. Konsep ini sama apa yang terjadi dalam fluktuasi kuantum, di mana ruang vakum yang tampak kosong sebenarnya dipenuhi oleh energi dinamis yang mempengaruhi realitas di tingkat mendasar. Keduanya menggambarkan bahwa realitas nggak selalu seperti yang tampak, baik dalam dunia animasi maupun dalam realitas fisika kuantum. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Gimana? Pada pusing nggak? Kalau pada pusing, ya mungkin kalian juga harus cari-cari aja sumbernya di internet. Karena sumber di internet juga udah pada banyak, dan juga Mimin bakalan tampilin sumber isi dari konten video ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang pengen tahu universe null itu kayak gimana dan apa sih universe null itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.